Para nabi dalam sejarah dikenal sebagai individu yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Berperan sebagai penyampai wahyunya kepada umat manusia. Namun, kehidupan para nabi tidaklah mudah. Mereka harus melewati berbagai masa sulit, baik itu berupa penolakan dari kaumnya, ujian fisik dan mental, maupun cobaan-cobaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amfa Channel yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim hidup di negeri Babilonia dipimpin oleh Raja Namrud. Kala itu banyak orang menyembah berhala, termasuk Raja Namrud sendiri. Karena keteguhan imannya, Nabi Ibrahim mulai mengajak kaumnya, termasuk Raja Namrud, untuk meninggalkan berhala dan kembali pada Allah. Tetapi ajakan Nabi Ibrahim ini membuat Raja Namrud murka. Namrud merasa terancam oleh ajaran tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, karena bisa menurunkan kekuasaan dan kepercayaan yang dimiliki oleh rakyatnya. Maka Raja Namrud memutuskan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan cara yang sangat kejam. Ia memerintahkan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah yang sangat banyak, membuat api unggun yang sangat besar. Nabi Ibrahim akan dibakar hidup-hidup di dalam api tersebut. Namun, keajaiban terjadi. Saat Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api yang berkobar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan wahyu kepada api tersebut. Hai api, jadilah kamu dingin dan menjadi selamat bagi Ibrahim. Dengan izin Allah, api yang membara itu tiba-tiba menjadi dingin dan tidak membahayakan Nabi Ibrahim. Justru api tersebut memberikan kenyamanan bagi Nabi Ibrahim dan ia pun selamat tanpa sedikit pun luka. Saat menghadapi ancaman besar seperti itu, Nabi Ibrahim tidak menunjukkan rasa takut atau gentar. Ia sepenuhnya serahkan diri kepada Allah. Salah satu doa yang diucapkan Nabi Ibrahim, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk kota Ninawa, sebuah kota besar di wilayah Mesopotamia. Namun, penduduk Ninawa adalah kaum yang sangat keras kepala dan sering melakukan kemusyrikan. Meskipun Nabi Yunus terus-menerus mengajak mereka untuk bertobat dan menyembah pada Allah, kaum tersebut tidak mau mendengarkan. Mereka menolak dakwah Nabi Yunus dan terus berada dalam kesesatan. Merasa putus asa karena penolakan yang terus-menerus, Nabi Yunus meninggalkan kota Ninawa sebelum mendapat izin dari Allah. Beliau menaiki sebuah kapal dan berlayar menjauh. Namun, di tengah perjalanan, kapal tersebut dihantam badai besar. Para penumpang kapal merasa bahwa badai itu merupakan tanda kemarahan Tuhan. Dan mereka memutuskan untuk mengorbankan seseorang dengan cara melemparkannya ke laut agar badai mereda. Nabi Yunus pun mengakui kesalahannya karena meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah dan menawarkan dirinya untuk dilempar ke laut. Setelah dilempar ke laut, Allah perintahkan seekor ikan besar untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itu, Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Nabi Ayub adalah seorang nabi yang sangat kaya dan diberkahi dengan banyak harta, tanah, ternak, dan keluarga yang besar. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanannya dengan memberikan cobaan yang sangat berat dalam waktu yang singkat. Nabi Ayub kehilangan semua harta kekayaannya, anak-anaknya meninggal. Ia menderita penyakit kulit yang parah sehingga masyarakat mengasingkannya. Meskipun kehilangan segalanya dan menderita sakit yang luar biasa, Nabi Ayub tidak pernah mengeluh atau berputus asa. Ia tetap bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertahun-tahun menderita, Nabi Ayub akhirnya memanjatkan doa kepada Allah, meminta kesembuhan namun tanpa kehilangan rasa syukur dan sabarnya. Dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya, doanya disebutkan, Robba inni masani durra wa anta arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkan doanya, memberikan kesembuhan dari penyakitnya, mengembalikan harta bendanya, dan memberinya keturunan. Nabi Yusuf menghadapi berbagai kesulitan sejak muda, termasuk dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri yang membuangnya ke dalam sumur dan kemudian menjualnya sebagai budak. Karena ketabahan dan keimanannya, Allah selalu melindunginya. Setelah mengalami berbagai cobaan, termasuk dipenjara karena fitnah, akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi di Mesir. Melalui kebijakannya, ia berhasil menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan dan mempertemukan kembali dengan keluarganya. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir menghadapi tantangan yang sangat berat dalam menyebarkan ajaran Islam. Beliau dihadapkan pada berbagai rintangan, termasuk permusuhan, ancaman pembunuhan, boikot ekonomi, hingga perang. Salah satu masa tersulit adalah peristiwa tahun duka cita, ketika Nabi kehilangan dua orang yang sangat dicintainya, yaitu istri beliau Khadijah radhiyallahu an dan paman beliau Abu Thalib. Meskipun menghadapi tekanan yang berat, Nabi Muhammad tetap tabah dan terus berdakwah hingga Islam menyebar luas dan menjadi agama yang besar hingga saat ini. Para nabi ini menunjukkan bahwa keteguhan iman, kesabaran, dan ketaatan kepada Allah adalah kunci utama untuk melewati masa-masa sulit. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.